Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Anugrah dari kelas BKI 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah psikoterapi Islam, yang mana judul materinya tersebut adalah Kode Etik dalam Psikoterapi Islam. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama adalah definisi dari kode etik dalam psikoterapi Islam itu sendiri. Psikoterapi Islam adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan seseorang pada orang lain yang mempunyai permasalahan psikologis. Yang hal ini biasanya dilakukan oleh para tokoh agama. Psikoterapi Islam telah diterapkan dalam masyarakat secara tidak langsung dalam kasus yang seperti tadi. Namun, proses psikoterapi Islam yang terjadi di masyarakat itu belum tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah psikoterapi. Maka oleh itu, tentu saja seorang psikoterapis yang profesional memiliki kode etik dan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Pada umumnya, tanggung jawab psikoterapis ada pada klien, tetapi terapis memiliki tanggung jawab lain pada keluarga klien, kepada lembaga yang menunjuknya, kepada profesi, masyarakat, dan juga kepada dirinya sendiri. Para terapis atau konselor ini harus menjadi agen-agen yang aktif dalam perubahan sosial yang bersifat konstruktif dan berkembang. Dalam psikoterapi Islam terdapat berbagai macam kode etik. Kali ini saya akan menjelaskan macam-macam kode etik dalam psikoterapi Islam. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang psikoterapi Islam dan agama Islam. Seorang psikoterapis Islam harus menyadari bahwa bantuannya dibutuhkan oleh klien. Karena itu, ia harus mampu mengukur kemampuan dirinya untuk tugas tersebut. Pengetahuan tersebut diperoleh dari studi tentang pengetahuan psikolog secara umum dan psikoterapi secara khusus, serta pengetahuan agama Islam dan pengalamannya sendiri. Jika terapis tidak mampu mengatasi masalah kasus tertentu, ia harus mengalihkan klien yang dia tangani kepada teman rekan profesi atau ahli tertentu. Misalnya, klien yang membutuhkan obat di samping psikoterapi, maka oleh itu ada baiknya klien tadi kita rekomendasikan kepada seorang psikiater atau dokter jiwa. Kemudian kode etik yang kedua adalah ikhlas dan sabar. Fungsi pokok terapis dalam terapi Islam adalah untuk sebagai pembimbing bagi klien untuk mencapai taraf kesejahteraan yang lebih tinggi. Dalam diri terapis haruslah ada sifat yang ikhlas dan sabar dalam menghadapi klien. Ikhlas dalam memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sangat amatlah penting, karena orang yang sedang mengalami masalah berat dalam psikisnya biasanya dikuasai oleh keadaan emosi yang menegangkan, sehingga daya pikirnya tidak kurang berfungsi dengan baik, sehingga kurang bisa berperilaku atau mengambil keputusan secara normal dan logis. Kemudian memiliki sifat teladan. Seorang psikoterapi Islam hendaknya dapat menjadi suri teladan yang baik dalam hal beriman, ibadah, akhlak, dan lain sebagainya, sehingga klien akan menerima dan merasa senang atas perlakuan dan pertolongan yang diberikan konselor tadi kepada klien. Kemudian menjaga rahasia klien. Setiap terapis harus menangani masalah yang rumit mengenai batas-batas dan pedoman-pedoman mengenai kerahasiaan informasi dalam sesi psikoterapi atau konseling yang dilakukan. Setiap pokok pembicaraan ataupun segala hal yang dibahas bersama psikoterapis dan klien tidaklah boleh diceritakan pada orang lain oleh psikoterapis. Sedangkan bagi klien itu sendiri, ia bebas menceritakan kepada siapapun asal jika itu memang kehendak dia sendiri, karena rahasia klien adalah milik klien itu sendiri. Perhimpunan Psikologi Amerika atau disebut American Psychological Association mengajukan satu prinsip umum. Informasi yang diterima secara rahasia bisa diungkapkan konselor atau psikoterapis hanya setelah ada pertimbangan yang sangat cermat dan apabila ada bahaya yang nyata dan mengancam seseorang atau masyarakat. Jika rahasia tadi tidak diungkapkan dan tidak ditangani secara luas. Kemudian kode etik selanjutnya adalah menjaga nilai ukhuwah Islamiyah. Nilai ukhuwah Islamiyah bersifat umum seperti tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam hubungan psikoterapis dan klien, perlu dijaga perasaan dan kepercayaan klien. Pada umumnya, yang mulai menyapa adalah psikoterapis. Karena ketika klien datang kepada konselor,
keadaan emosi klien itu dalam keadaan terguncang dan emosi serta tenggelam dalam penderitaan dan permasalahannya. Kemudian, sesuai ketentuan syariah, patokan dasar psikoterapi Islam adalah ajaran Islam. Klien digiring dengan poin-poin dan basis iman dan takwa. Bagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diakui Allah hanyalah Islam. Tidak ada perselisihan antara orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah datang pengetahuan kepada mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Kode etik selanjutnya adalah konseling dan psikoterapis didasarkan pada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam proses psikoterapi Islami, hendaknya konselor selalu mengajak kepada kebenaran, menjauhkan dari mungkar dengan cara menolong klien. Proses psikoterapi dilakukan secara Islami dan dengan tujuan untuk mendatangkan kebahagiaan kepada manusia serta mengembalikan jiwa kepada fitrahnya yang halal, kemudian kesucian akal, kedisiplinan, keteguhan, dan memberikan semacam kebesaran jiwa pada klien dalam menghadapi permasalahan. Kemudian kode etik yang terakhir adalah memilih klien atau terapis atau konselor yang sejenis kelamin. Klien pada dasarnya bebas memilih psikoterapis atau konselor sesuai yang ia mau. Tapi dalam konteks Islami, alangkah baiknya jika klien laki-laki memilih terapis atau konselor perempuan, begitupun juga sebaliknya. Karena dalam proses psikoterapi Islam, hal ini dianjurkan agar sesi konseling dan psikoterapis yang berjalan itu berjalan dengan baik. Tentu jika misalnya dalam konteks Islami, jika kita menghadapi klien atau konselor yang berbeda lawan jenis, maka ada batasan-batasan dan poin-poin tertentu yang tidak boleh dilewati dan diatur dalam agama Islam itu sendiri. Itulah tadi materi tentang kode etik psikoterapi Islam yang telah saya jelaskan. Jika ada salah, saya mohon kritik dan sarannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.